Kenalin, nama aku Anissa Azmi Sarah Yamila. NPM aku 202906. Aku dari semester 4. Bye-bye. Hey, nama kamu siapa? Halo guys, nama aku Widi Munarti Nur Hakim. NPM aku 2022229022. Aku semester 4. Hey, nama kamu siapa? Ada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gilang Setiawan, NPM 2022229006. Saya dari semester 4. Jadi malu. Ayo kita perkenalan. Ayo. Halo guys, perkenalkan nama saya Bunga Agustina Francisca dari semester 4 NPM 2022209046. Halo guys, nama aku Sopa Jaul Hotun, semester 4 NPM 2022209045. Oke guys, mari kita dengarkan podcast dari kelompok 7 tentang UU Cipta Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2023. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu tentang ketenagakerjaan merupakan suatu aturan induk hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini ya teman-teman. Namun, pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja, terdapat berbagai perubahan aturan ketenagakerjaan pada berbagai aspek, misalnya aspek perizinan, terus aspek pengguna tenaga kerja asing atau TKA, terus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, alih daya serta pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi itu tadi tentang sedikit penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dijelaskan sama teman aku. Dan di sini aku mau manggil ketiga teman aku. Ditunggu. Hai guys, jadi balik lagi sama aku. Di sini ada ketiga teman aku yang akan ikut membahas tentang pasca UU Cipta Kerja. Di sini kita akan membahas tentang pemutusan hubungan kerja, yang dimana kita tahu ya pada saat pandemi itu banyak banget orang-orang yang di PHK kan. Iya. Jadi benar-benar sangat seberpengaruh itu loh pekerjaan di saat pandemi. Walaupun sedang pandemi, banyak orang yang akhirnya setelah di PHK pasti memutuskan untuk seperti jualan online, mencoba berdagang di rumahnya mungkin. Nah, di sini kita akan membahas tentang dampak dari pemutusan hubungan kerja yang pada akhirnya si orang yang di PHK ini membuka lahan usaha, yaitu seperti berjualan online. Oke guys, inilah dampak dari kita semua yang akan dijelaskan satu-satu. Teman-teman, kembali lagi dengan saya ya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan dampak yang pertama dari COVID-19, yaitu pemutusan hubungan kerja menjadi suatu yang sangat meresahkan bagi para pelaku jualan yang berbasis online. Mereka yang sudah terkena dampak COVID-19 harus menanggung resiko terkena dampak kerugian dari COVID-19 ini. Guys, ini dampak kedua menurut saya. Pandemi memberikan tekanan besar pada banyak perusahaan, termasuk perilaku konsumen dan gangguan rantai pasokan yang bisa menjadi alasan untuk PHK. Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital dan memperkuat posisi e-commerce sebagai saluran utama penjualan. Bisnis yang dapat beradaptasi dan dengan cepat terhadap perubahan ini cenderung lebih mampu bertahan dan bahkan berkembang selama periode yang menantang ini. Dampak selanjutnya itu ada dampak sosial dan ekonomi, terus tantangan bisnis yang ekstrim, terus keputusan strategis yang sulit. Manajemen mungkin harus membuat keputusan sulit untuk memastikan kelangsungan bisnis jangka panjang. Terus responsibilitas sosialnya itu perusahaan besar
perusahaan besar memiliki tanggung jawab sosial yang besar, meskipun PHK mungkin diperlukan untuk menjaga kelangsungan bisnis. Yang selanjutnya itu ada reputasi dan kepercayaan publik. Terus peluang untuk inovasi dan adaptasi. Secara keseluruhannya, meskipun PHK langkah yang menyakitkan dan sulit, penting bagi perusahaan untuk menavigasi situasi ini dengan hati-hati dan bertanggung jawab, menjaga keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan kesejahteraan karyawan. Makasih, bye-bye. Oke guys, dampak selanjutnya dari dampak COVID-19, penjualan online sangat signifikan. Banyak bisnis yang mengalami lonjakan penjualan online karena pembatasan sosial dan penutupan toko fisik. Dan ada dampak positif dari pandemi untuk penjualan online, yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan pelaku usaha, yang kedua munculnya peluang usaha baru, yang ketiga meningkatnya perekonomian digital, dan yang terakhir kenyamanan dan keamanan konsumen. Dan yang terakhir ada dampak negatif dari pandemi untuk penjualan online. Yang pertama, persaingan yang semakin kuat, gangguan logistik dan distribusi. Terus yang ketiga ada ketidakamanan transaksi, dan yang terakhir ada kesengajaan digital. Jadi ini ada beberapa bukti dampak dari penjualan online pada saat pandemi. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, dan yang keempat. Nah, itulah guys dampak-dampak dari penjualan online dari COVID-19. Nah, apakah menurut kelompok kita setuju dengan pendapat kalian tersebut? Setuju. Oke guys, kalau begitu kita akan lanjutkan ke sesi yang terakhir. Nah, inilah guys sesi terakhir dari kelompok kita. Jadi ini adalah kesimpulan dari semuanya. Mengapa banyak orang-orang yang penjualan online-nya mungkin banyak yang tertunda atau banyak yang sedikit terhambat, karena memang pada tahun di pandemi itu banyak memang penurunan bukan hanya dari penjualan online saja, dari e-commerce yang besar pun sama mengalami penurunan, karena memang mungkin dari mereka masing-masing tidak bisa memberikan gaji yang tetap kepada karyawannya, sehingga mereka mau tidak mau harus mem-PHK karyawan tersebut. Jadi gimana guys? Untungnya COVID-19 sudah tidak ada. Raise a cup up for